Aku di dalam hatiku, dia milikku. Di dalam hatiku ada senang. Janjinya ku tak tinggalkan. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Sebelum kita masuk ke dalam renungan, saya ingin tanya, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di tempat ini, ibadah di GRI Kuningan? Oke. Ada lagi? Oke, 2 orang? Ada lagi? Oh, oke. Puji Tuhan, ada 2 orang. Mari Bapak Ibu, saya undang kita untuk berdiri, kita saling bersalaman satu dan yang lain. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, nanti kita boleh berkenalan lebih lanjut sambil ngopi bareng di depan ya, di belakang. Bapak Ibu saudara sekalian, pada hari ini Pendeta Rudi sedang ada di Manado, jadi sekaligus untuk mempersiapkan kebaktian KKR Natal Patong ya pada tanggal 7 Desember. Jadi target peserta itu ada 7.000 orang, 4.000, 7.000 itu fantastis. 4.000 orang itu juga lumayan ya, jadi 4.000 orang sebagai gambaran tahun yang lampau itu hanya cuma terkumpul 500 sampai 700 ya. Jadi itu para pengurus dan aktivis Manado lagi gentar ya, target 4.000 gitu ya, karena ada bayang-bayang tahun yang lampau sedikit. Jadi nanti Bapak Ibu boleh doakan agar Bapak Ibu juga boleh ingat. Saya pikir ini adalah keindahan ya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu juga kenal dengan rekan di sini dan kemudian tahu pergumulannya, Bapak Ibu boleh juga saling mendoakan. Bapak Ibu, saya dan istri saya kadang-kadang ada kalanya kami berdoa pada jemaat ya, bagi jemaat. Kami juga teringat ke Bapak Penatua. Bapak Penatua ini susah loh Bapak Ibu bebannya. Itu kalau di pusat yang paling disalahin pertama kali penatua, puji Tuhan ya. Makanya saya nggak mau jadi pendeta Bapak Ibu. Kalau penatua setelah itu pendeta gitu. Wah, kita udah, biarlah penatua pendeta maju lebih dulu gitu ya. Kami mendoakan Bapak Penatua dan juga para diaken di sini. Terus sekali kalau misalnya kami ngobrol, terus ingat Bapak Ibu di tempat ini, kami juga berdoa. Kalau lupa namanya, saya bilang, Tuhan itulah pokoknya yang ada di imajinasi saya. Tolonglah kiranya Tuhan boleh tolong jemaat itu. Karena nggak tentu sering ingat ya nama Bapak Ibu ya. Karena beberapa kali, sering sekali saya nggak di sini. Ya belakangan ini dari Agustus sampai ke sini baru mulai ada di sini. Kadang sesekali juga ada di Banjarmasin. Bapak Ibu boleh saling mendoakan agar kita nggak hanya melulu pokok doanya hanya sekedar keluarga kita, keluarga besar, lalu kemudian anak, ataupun juga cucu dan segala macam. Tapi Bapak Ibu boleh saling mendoakan agar komunitas kita adalah komunitas yang saling memperhatikan dan kemudian saling berdoa, saling mendukung satu dengan yang lain. Sebagai ini, menegaskan mengenai SFD Bapak Ibu, puji Tuhan ya, saya diberikan kesempatan untuk kemudian sampai akhir November membawakan tema Advent ya. Boleh ditampilkan gambarnya? Ya. Jadi setiap Jumat kita akan merenungkan mengenai Advent sebagai tema pengharapan. Minggu Jumat lalu kita sudah merenungkan mengenai Habakuk. Ya, Habakuk teriak itu di dalam Habakuk pasal yang pertama ayat 12. Tuhan, Engkau adalah Allah dari kekekalan kan ya. Dan minggu ini nanti kita akan bahas mengenai Advent dari Yakub dan Simeon. Perkataannya cukup kontroversi ya, now let me die. Tuhan biarkanlah saya mati pada hari ini.
Itu bukan ungkapan putus asa, namun ungkapan yang penuh pengharapan. Jadi Bapak Ibu boleh bergabung bersama dengan kami di dalam Zoom ya, karena minggu ini Zoom. Dan Bapak Ibu boleh ikutin dan berharap juga Bapak Ibu membaca Alkitab ya. Ini udah menjelang Desember by the way. Sudah sampai mana? Saya cek-cek gitu ya. Sudah menjelang ini kah Wahyu? Saya sudah masuk ke dalam pembacaan Alkitab yang ke-8 Bapak Ibu. Sudah masuk ke dalam Kejadian. Jadi berharap Bapak Ibu boleh lebih bergiat membaca Alkitab. Itu bukan tugas saya doang ya, Bapak Ibu juga perlu membaca Alkitab. Baik, itu saja saya pikir penekanan saya pada hari ini. Dan kita akan melanjutkan tema kita terakhir mengenai Hagai. Mungkin minggu depan saya dikasih mandat lagi untuk khotbah gitu ya. Mungkin temanya akan tema bebas. Karena SFD-nya tema Advent, maka saya juga akan membawa tema Advent. Namun pada hari ini saya juga akan mengkaitkan itu dengan tema Advent ya. Mari kita melihat dalam kitab Hagai. Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai 23. Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-21, maafkan, 21 sampai yang ke-24. Hagai pasal yang kedua, ayat yang 21 sampai ke-24. Mari kita memperhatikan bagian ini. Saya akan membaca bagian yang ganjil, Bapak Ibu akan membaca bagian yang genap. Demikian seterusnya sampai kita pada ayat yang terakhir. Janji kepada Zerubabel. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu. Bunyinya, dan akan menunggang balikan tahta raja-raja, aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Ada beberapa hal yang ingin saya highlight ya, berarti di ayat ke-22, katakanlah kepada Zerubabel Bupati Yehuda begini, aku akan mengguncangkan langit dan bumi, ini adalah tema penciptaan. Dan aku akan menunggang balikan tata raja-raja, ini adalah merujuk kepada kisah Tuhan menunggang balikan tahta Sodom Gomora, lalu kemudian Mesir. Dan kalau Bapak Ibu lihat, itu juga di bagian 23, ayat 23, aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya, kuda dan pengendaranya akan mati. Bapak Ibu perlu ingat ya bahwa Tuhan itu pernah kasih tahu kepada Salomo, jangan pernah ambil kuda ya. Ini bukan merujuk kepada satu tokoh politik ya. Nanti kita, wah ini lagi kampanye kah gitu, si kuda itu gitu ya. Bukan Bapak Ibu, ini relate dengan Mesir ya. Firaun itu punya banyak kuda, dan si Salomo itu pernah dihardik oleh Tuhan, jangan pernah koleksi kuda, karena kuda itu berarti nanti bangsa Israel tidak lagi akan bersandar kepada kekuatan Tuhan, tapi bersandar kepada kekuatan perang. Jadi kenapa ketika Bapak Ibu nanti baca di dalam kitab Yesaya, Yeremia, itu ketika bangsa Israel itu jadinya mengambil kuda, Tuhan marah besar ya. Persoalannya cuma kuda doang gitu loh. Kuda doang. Ya, Bapak Ibu jangan kemana-mana ya, nanti mikir waduh ini kampanye berarti kalau gitu kita nggak usah pilih yang kuda itu gitu, bukan gitu ya. Jadi kuda itu ada urusan militer di situ, ada urusan kekuatan. Jadi Tuhan menghardik agar orang Yehuda tidak mengandalkan kekuatan perang ataupun kuda. Lalu saya ajak kita membaca di dalam satu bagian yang lain, Yeremia 22. Yeremia 22 ayat yang ke-24 sampai ke-30. Yeremia pasal yang ke-22 ayat yang ke-24 sampai yang ke-30.
Mari kita membaca bagian ini secara bergantian. Saya membaca bagian yang genap, Bapak Ibu akan membaca bagian yang ganjil, demikian seterusnya. Yeremia 22 ayat yang ke-24 sampai ke-30. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda adalah sebagai cincin meterai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri lain yang bukan tempat kelahiranmu. Di sanalah kamu akan mati. Adakah Konya ini suatu benda yang hina yang akan dipecahkan orang, atau suatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapakah ia dicampakkan dan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya? Beginilah firman Tuhan, catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya, sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali Yehuda. Bapak Ibu lihat tadi ada cincin meterai, lalu di bagian ini Tuhan seperti berkata, tidak ada lagi keturunan dari Daud yang duduk secara berhasil di tahta itu dan memerintah kembali Yehuda. Lalu bagian yang lain, mari kita lihat 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 24. 2 Raja-Raja 24 ayat ke-6 sampai 15. 2 Raja-Raja 24 ayat yang ke-6 sampai 15. Saya membaca bagian yang genap, Bapak Ibu akan membaca bagian yang ganjil, demikian seterusnya sampai kepada ayat 15. 2 Raja-Raja 24 ayat yang ke-6 sampai 15. Kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Yoyakin anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Lalu keluarlah Yoyakin Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan para pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, sekaligus pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Demikian bagian ini untuk kita perhatikan. Mari kita berdoa sekali lagi, kita memohon pimpinan dari Tuhan. Bapak Ibu silakan berdoa untuk rekan yang kiri dan yang kanan. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk mendoakan hamba Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami pada pagi hari ini menuntut dari Tuhan agar kiranya berkat-Mu boleh diberikan atas kami. Kami adalah orang-orang yang tidak mungkin dapat berdiri tanpa anugerah Tuhan, dan oleh sebab itu karuniakanlah kami hikmat
pendengaran yang baik ketika firman Tuhan akan diungkapkan. Kami juga mohon pertolongan agar setiap kami memiliki, mungkin ada di antara kami yang punya pergumulan ataupun hidup sudah biasa-biasa saja. Namun kami berharap kiranya Tuhan menggugah kami, menggairahkan kami lagi untuk dapat hidup berdiri di atas firman-Mu dan bersandar pada harapan yang telah Engkau nyatakan. Dan hamba-Mu juga memohon dan mengemis kepada Tuhan. Karena siapalah dia, karena tugasnya hanya cuman menghantarkan firman-Mu. Kalau bukan firman-Mu dari mana lagi? Dan hanya firman-Mu yang dapat meneguhkan kami. So berkatilah kami pada pagi hari ini. Kami mohon pertolongan dari Tuhan agar kami, baik yang menyampaikan maupun juga yang mendengarkan, kami sama-sama diteguhkan oleh firman. Kami pertaruhkan jam di depan ini, biarlah kiranya Tuhan boleh beranugerah sebagaimana Tuhan telah beranugerah kepada kami di waktu-waktu yang lampau. Berkati juga para guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu yang telah mendengarkan firman, biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati mereka dari kecil, sehingga bukan hanya mereka, namun keluarga kami juga boleh Tuhan utuhkan, dan kami sungguh-sungguh selaras dengan perjanjian-Mu. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, mungkin boleh disampaikan, diperlihatkan Pak Anwar, mungkin minta dengan hormat, mengenai timeline Hagai. Ya. Ini Bapak Ibu berharap masih ingat ya, timeline Hagai ini kita sudah masuk ke bagian yang paling akhir. Jadi ini adalah kalau secara penanggalan Masehi itu jatuh pada tanggal 18 Desember. Ini tadinya dikasih tahu nubuatan ketiganya kepada para imam, lalu yang terakhir itu jatuh kepada Zerubabel. Nah, berbulan-bulan yang lalu kita sudah bahas yang bagian atas, jadi berharap Bapak Ibu boleh lihat ini nanti sambil juga mengingat kembali apa yang sudah kita bahas. Nah Bapak Ibu, kalau tadi sudah melihat apa yang sudah diutarakan di dalam nubuatan yang terakhir ini, di dalam nubuatan yang keempat ini, itu firman Tuhan datang ke Hagai untuk disampaikan kepada Zerubabel. Nah mungkin tampaknya ini adalah hal yang perlu kita perhatikan karena nama Zerubabel ini bukanlah nama yang sangat fantastis ya. Orang ini bukan orang yang sangat dikenal dengan baik. Namanya memang ada tercatat di dalam silsilah keturunan Daud. Tadi Bapak Ibu sudah baca itu di dalam Yeremia 22 ayat 24 sampai 30. Namun nanti kalau ingin membaca lebih detail lagi itu ada di dalam 1 Tawarik ketiga. Jadi itu dijelaskan di sana siapa-siapa saja yang adalah keturunan Daud yang kemudian melanjutkan tahta dari Daud. Di mana janji ini sendiri adalah covenant dari Allah. Di mana Allah meneguhkan di dalam 2 Samuel 7 dan berkata kepada Daud bahwa karena Daud punya keinginan untuk membangkitkan bait Allah, makanya Allah kemudian mendirikan sebuah janji bahwa di atas keturunan Daud, janji Allah akan teguh berdiri selama-lamanya. Karena Daud punya keinginan kerinduan untuk mendirikan bait suci, bait suci itu adalah tanda perjanjian, makanya Tuhan akhirnya juga mengikrarkan janji kepada Daud agar kiranya tahta Daud tidak akan hengkang daripadanya dan keturunannya akan terus diteguhkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah hal yang penting ketika kita memahami mengenai konsep perjanjian. Janji Allah itu tidak seperti nuansa manusia. Kalau berjanji harus digenapi, kira-kira entahkah satu minggu, 1 bulan, 2 bulan, ada timeline-nya. Tapi Bapak Ibu, di dalam perjanjian Tuhan, itu tidak langsung segera terwujud. Waktu Allah berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit. Tapi sampai pada hari matinya, dia hanya bisa menghitung siapa anaknya. Anaknya yang sah cuma Ishak by the way. Dan bahkan dia punya cucu-cucu juga bisa dihitung dengan jari, walaupun tentu saja jari gak cukup, tapi masih bisa dihitung dengan jari. Padahal Tuhan berkata, keturunanmu akan seperti bintang di langit. And yet, sampai matinya Abraham, janji itu seperti tidak terwujud. Janji Tuhan itu kadangkala
tidak seperti yang kita mengerti. Ada satu waktu yang harusnya digenapi semua janji Tuhan. Sepertinya nggak terwujud pada saat timeline itu. Janji Tuhan itu terus bergulir. Mau menekankan bahwa janji Tuhan tidak pernah runtuh oleh zaman. Janji Tuhan tidak pernah bisa ditelan oleh kematian. Coba bayangkan Bapak Ibu. Sampai pada matinya Abraham, janji Tuhan tetap berjalan dan bergulir. Sampai pada matinya Lea, penghiburan Lea ternyata tidak terlihat. Itu Lea berulang kali, aku namakan Ruben karena aku kurang dicintai. Aku namakan Simeon karena aku begini. Sampai pada kelahiran Yehuda, dia bilang, Tuhan telah mendengarkan sengsaraanku. That's it. Tapi kalau Bapak Ibu lihat ya, setelah mati Lea, ternyata keturunan Yehuda muncul Kristus. Penghiburan Lea itu ternyata adalah Kristus. Dan tidak dilihat oleh Lea. Lea sudah mati, tapi dia tidak melihat bahwa ternyata keturunan dari anaknya Yehuda itu, bahwa dia sudah berkata, Tuhan saya sudah capek, Yakub tidak mencintai saya. Saya bersyukur jikalau Tuhan melihat kesengsaraanku. And yet Tuhan pakai anaknya Yehuda untuk meneruskan yang namanya Kristus di situ. Kadang Bapak Ibu, penghiburan kita nggak datang langsung pada saat itu. Saya selalu berulang kali dikasih tahu oleh mama saya. Mama saya lebih dekat dengan saya Bapak Ibu. Itu mama saya bilang, Doni, kadangkala cita-cita dan keinginan tidak sampai terwujud sampai kamu nanti nikah. Kadangkala itu bisa terwujud sampai pada anakmu dan cucumu. Dalam hati, waduh jauh benar. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah mendengarkan nasihat orang tua seperti ini. Saya berambisi mengejar keinginan, tapi berulang-ulang kali mama saya bilang, Doni, ingat ya nak, jangan ambisius. Taruh ambisimu, cita-citamu di tangan Tuhan ya nak. Gak tentu terwujud sampai kamu nanti mati. Itu bisa dilanjutkan oleh anakmu atau cucumu. Kadangkala demikianlah janji Tuhan Bapak Ibu. Ini yang harus kita rangkul. Bukan seperti ingin ngotot agar janji itu dipenuhi berdasarkan keinginan kita. Tidak Bapak Ibu. Janji Tuhan kadangkala penghiburannya melampaui yang bisa kita bayangkan. Disinilah letak misterius cara Tuhan. Dan Bapak Ibu harus merangkulnya. Untuk Bapak Ibu tak menanggung kepahitan dan pergumulan yang tidak perlu. Kadangkala ada banyak dalam kehidupan kita itu muncul karena keinginan dan ambisi Bapak Ibu yang berusaha untuk mewujudkan impian. Padahal Tuhan gak berkenan di situ. Coba bayangkan Bapak Ibu, berulang-ulang kali kami punya kebaktian keluarga selalu. Itu paling membosankan bagi saya Bapak Ibu. Setiap hari ada kebaktian keluarga. Waktu itu masih ada film Jin dan Jun ya. 6:30 sore saya ingin sekali nonton Jin dan Jun. Tapi mama saya tutup televisi itu dan kita berdoa. Walah. Selalu nasihatnya, Doni. Saya bilang nih mama gak ada nasihat yang baru kah? Kurang kreatif kah nasihatnya? Kami ini sudah punya pengetahuan yang lebih banyak. Informasi sudah lebih banyak pula. Mama ini cuma itu aja. Ya kan anak-anak muda? Dengarkan nasihat orang tua itu, anakku, udah tahu mama. Anakku, ya ngerti. Anakku, udahlah. Basi. Tapi setelah berlalunya waktu itu, benar juga. Berusaha untuk mewujudkan keinginan dan ambisi, semuanya pecah, semuanya berantakan, semuanya scatter. Tapi perkataan orang tua itu terngiang-ngiang. Ingat Doni, tak tentu langsung terwujud. Itu bisa lanjut kepada keturunanmu selanjutnya. Dan inilah yang mau dikasih oleh Tuhan kepada Zerubabel.
Kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah nubuatan yang langsung datang kepada imam, lalu kepada raja. Ini berarti raja dan imam itu dipandang sama dan memiliki peranan yang penting. Allah kali pertama waktu mau menghardik bangsa Israel itu harus dari imam dan raja. Kalau imam dan rajanya saja sudah salah, berarti di bawah itu juga salah. Tapi ketika Tuhan menghantarkan beritanya ternyata dikonfirmasi baik, berarti janji itu sebenarnya, pemahaman aturan itu sebenarnya masih tertanam di hati bangsa Israel. Dan itu perlu di-counter setelah memang yang atas dan bawahnya sudah memahami dengan baik. Tapi kalau Bapak Ibu lihat ya Bapak Ibu, Zerubabel ini seperti orang yang tidak jelas. Dia bukan orang yang datang dari kehidupan yang sangat mewah. Kalau Bapak Ibu lihat, Yoyakim lalu kemudian mewariskan kerajaannya kepada Yoyakin, itu lanjut kepada Zedekia. Tuhan akhirnya membuang kerajaan Yehuda ini, lalu kemudian Zerubabel ini lahir di pembuangan. Lahir di pembuangan Bapak Ibu. Zerubabel ini yang menjadi raja atau gubernur Yehuda ini lahir bukan di tempat kerajaan Yehuda, bukan. Di tempat tanah perjanjian, bukan. Tapi lahir di pembuangan. Lahir di dalam masa perbudakan. Lahir dalam konteks di mana bangsa Israel tidak menikmati kebebasan. Coba bayangkan. Dalam kondisi demikian, apa yang diharapkan harapan dari situ? Gak ada. Hari ini banyak behaviorism bilang, kalau seseorang lahir di tempat pencuri, dia lama-kelamaan jadi pencuri. Kalau seseorang lahir di tempat yang miskin sekali, dia lama-kelamaan menghidupi wawasan kehidupan yang miskin sekali. Di mana dia lahir, lingkungan akan membentuk dia. Ini benar. Tapi coba lihat, Zerubabel dibuang, lahir di dalam masa pembuangan. Mau harapkan apa dari dia? Pengetahuan pasti sudah scatter. Tidak lagi terdidik dalam ibadah. Ibadahnya juga bercampur dengan ibadah orang-orang Babel. Dia pasti melihat banyak-banyak dewa. Itu pun dia siang dan malam tidak lagi ikut kebaktian keluarga. Tidak mungkin bebas. Dia pasti sudah tertekan dan tak mungkin lagi dapat menghidupi kehidupan sebelum dia mengalami pembuangan. Dan menarik Bapak Ibu, Tuhan sampai berikrar, setelah Yoyakin, cincin menteraiku akan kucabut. Itu berarti Tuhan seperti sudah enggan untuk memelihara tahta kerajaan Daud. Karena berulang-ulang kali manusia tidak pernah selaras dengan covenant. Tidak pernah selaras dengan covenant. Tidak pernah selaras dengan perjanjian. Tidak pernah seia sekata dengan Tuhan. Selalu pengennya kepalanya sendiri, keinginan sendiri. Dan kalau Bapak Ibu lihat di dalam masa di dalam Yoyakim. Yoyakim itu seharusnya tidak layak bertahta. Yang harusnya layak bertahta adalah Yosia. Tapi kemudian, maafkan bukan Yosia, Yehoahas. Yehoahas itu adalah anak bungsu, dia harusnya yang bertahta. Tapi Yoyakim, dia tahu bahwa orang-orang Yehuda telah menghendus bahwa dia adalah orang penjilat. Makanya dia akhirnya bekerja sama dengan orang Mesir agar kemudian si Yehoahas ini ditunggang balikan dan dia jadi raja boneka. Somehow di dalam perpolitikan orang-orang Israel seperti mengulang kembali di dalam sejarah. Ada orang yang memang katanya gubernur, katanya bupati, ternyata di belakang itu ada orang lain. Dia sih bilang raja, tapi dia raja boneka. Yoyakim itu adalah raja boneka. Setelah lanjut, anaknya malah dikatakan, tak ada yang selaras di hadapan Tuhan yang dikerjakan oleh Yoyakin. Coba bayangin Bapak Ibu, tadi kita sudah baca. Tak ada yang selaras yang dikerjakan oleh Yoyakin sampai pada saat dia memerintah. Dan Tuhan sampai buang mereka. Dan Tuhan bilang, cincin meterai ini akan kucabut.
Bapak Ibu jangan pernah menganggap bahwa waktu cincin materai itu dicabut itu seperti ya biasa gitu. Biasa banget lah. Kita kadang-kadang hari ini juga menganggap biasa toh kalimat, mari kita lihat sebentar di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 28. Bilangan 6 ayat 24 sampai 28 ini adalah kalimat berkat. Dan Bapak Ibu akan mendengarkan kalau tidak vikaris yang membacakannya. Nanti Bapak Penatua kita akan membacanya dari sini juga. Ini adalah kalimat benediction. Ini adalah kalimat berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apa perasaan Bapak Ibu waktu kalimat ini diberikan? Apakah kalimat ini nggak lagi berdengung di telinga dan lalu kayak ada nuansa merinding? Biasa gitu. Di dalam ibadah Geri biasanya kalimat ini baru mau dihantarkan semua jemaat pulang. Saking sepertinya kalimat ini tak ada lagi terdengar baik di telinga ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Biasa. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Oh ya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. R.C. Sproul memberikan lawan dari benediction. Bapak Ibu boleh akses di YouTube. Malediction dari R.C. Sproul. R.C. Sproul bilang begini. Hai jemaat, kalau kau anggap biasa, mari dengarkan kalimat malediction. Tuhan mengutuk engkau dan mentelantarkan engkau. Tuhan membuat engkau berjalan dalam kegelapan dan menghakimi engkau tanpa kasih karunia. Tuhan mengempaskan wajahnya daripadamu dan mengutuk engkau selama-lamanya. Bagaimana kalau malediction itu ditaruh di atas wajah Bapak Ibu? Saya berulang kali bilang kepada istri ya, saya menghafal malediction dari R.C. Sproul dan mengartikannya. Nuansanya bercanda Bapak Ibu. Sampai istri saya bilang, kau nih kalimat kutuk keluar, kau bertobat kau hamba Tuhan atau gimana? Tapi saya memalingkan muka waktu saya menghantarkan kalimat kutukan itu, saya menangis. Seperti saya bisa membayangkan sebaliknya kalau Tuhan benar-benar mengutuk saya dan membiarkan saya terlantar. Saya nggak punya lagi kesempatan untuk melihat wajahnya. Bapak Ibu bayangkan kalau engkau yang sepasang suami istri, salah satu di antara Bapak Ibu, pasangan Bapak Ibu mati. Biasanya ada wajahnya toh Bapak Ibu lihat. Biasanya di sebelah Bapak Ibu ranjang itu Bapak Ibu lihatkan wajahnya. Meskipun mungkin kau mendumel, ya dia cerewet sekali tiap malam, cuci kaki dulu ya. Tapi hari itu dia tiada. Bapak Ibu seperti kok gak ada lagi yang teriak-teriakin ke saya ya. Atau Bapak Ibu, ya yang mungkin suami kehilangan, istri kehilangan suami. Yang biasanya paling kuat suaranya. Kali itu di rumah seperti sunyi senyap. Gak ada lagi teman berantem. Seminggu berlalu, masih biasa. 2 minggu lagi, kok lain ya? Seperti ada wajahnya, bayang-bayangnya di situ, tapi tak lagi ada di situ. Bagaimana perasaanmu waktu merasakan hal ini? Apakah engkau biasa bilang, Tuhan menghadapkan wajahmu, kan mati. Mati kan Tuhan? Sampai Musa menyadari, kalaupun aku bisa memandang wajahnya dan mati, lebih baik itu ku alami. Lebih baik. Aku memandang wajahnya itu adalah keinginan dari lubuk hatiku. Kalaupun sampai aku mati, biarlah terjadi.
Tidakkah indah Bapak Ibu memandang wajah sang kekasih yang sudah lama dijalin berulang-ulang kali sampai kematian itu menghempaskan salah satu kita seperti kesepian. Demikianlah eskalasinya kalau kita tarik dalam relasi dengan Tuhan. Tuhan memandang wajahnya, itu berarti memberikan perkenanannya. Dan harusnya kalimat berkat itu tak pernah boleh dianggap sepi sama sekali. Bapak Ibu tak pernah boleh menganggap itu sepi sama sekali. Kalau sampai Tuhan tidak lagi menghadapkan wajahnya, mampuslah kita, mampus. Itu kenapa waktu Tuhan bilang, cincin meterai ini akan kutarik. Itu berarti perkenanan Tuhan sudah tidak ada lagi di situ. Dan itu berarti bahaya. Bahaya Bapak Ibu. Bahaya sekali ketika Tuhan sudah menarik cincinnya dan tidak lagi menyertai. Gak usah bilang menyertai. Tidak memberikan wajahnya sekali lagi aja pun itu bahaya. Kalau sang kekasih aja sudah tidak mempalingkan, sudah tidak memberikan wajahnya, itu berarti ada yang salah dengan relasi itu. Bayangkan ini sama sekali bukan lagi seperti memalingkan muka. Ini sama sekali tak lagi memandang kita. Tuhan berarti sudah tak berkenan sama sekali. Tapi bayangkan Bapak Ibu, dalam kondisi itu Tuhan kemudian memberikan sebuah pernyataan. Aku akan memberikan cincin meterai ini kepada kamu Zerubabel. Itu berarti Tuhan meneguhkan janjinya kembali melalui perjanjian yang sudah dikukuhkan kepada Raja Daud. Dan mengingat bahwa dia harus menegakkan kembali tahta Daud. Dan kadangkala Bapak Ibu, kerajaan Israel ataupun Yehuda tak pernah muncul sesuai dengan logika. Kerajaan Israel atau kerajaan Allah seringkali timbul dalam keadaan sungsang. Kalau bayi lahir sungsang, aduh, ini benar-benar sungsang. Yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi atas. Nggak masuk di akal. Coba lihat Bapak Ibu, bagaimana cara kerja Tuhan. Sungsang banget. Dalam keadaan seperti ini pun, sudah dia lihat Zerubabel tuh nggak ada pelatihan. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam tontonan, entahkah Superman ataupun Batman, orang yang lahir bukan dari keadaan militer, aduh diajak jadi pemimpin militer, aduh susah. Coba lihat, kalau seorang raja lahir di dalam masa perbudakan, mentalnya seperti apa Bapak Ibu? Gak bisa mental pemimpin. Dia taunya diperbudak. Dia taunya gak ada lagi kuasa, gak ada lagi power di situ. Di TikTok itu kan, lu punya duit, lu punya kuasa. Gitu toh. Ini sama sekali nggak punya apapun, nggak punya kuasa sama sekali. Mau jadi apa di situ harapannya? Nggak mungkin. Tapi Tuhan waktu bilang, Zerubabel, aku karuniakan cincin meterai kepadamu. Dan aku akan mengguncangkan langit dan bumi. Dan aku akan menunggang balikan tata raja-raja. Waduh, janjinya sekaligus diberikan, itu minta ampun skalanya. Sudah tidak mungkin, tapi Tuhan bilang, aku karuniakan cincin meterai ini kepada kamu Zerubabel. Aku mengambil engkau Zerubabel sebagai hambaku. Dan oleh karena itu Tuhan kemudian menegakkan kerajaan Yehuda ini melalui Zerubabel yang lahir dari keadaan pembuangan. Dan kemudian Tuhan meneguhkan dengan simbol dari perjanjian itu adalah cincin meterai. Simbol itu penting untuk dipahami Bapak Ibu. Simbol itu merujuk kepada apa yang disimbolkan oleh lambang itu. Kalau Bapak Ibu yang sudah menikah, cincin ini adalah simbol cinta. Cinta itu nggak kelihatan wujud kegenapannya, tapi disimbolkan dengan cincin yang tidak bersudut.
Itu berarti cincin itu nggak boleh dianggap remeh. Oh ya, kan ini hanya cincin saja. Cincin itu penting Bapak Ibu. Untuk melihat berulang-ulang kali engkau dan saya harus memegang janji ini. Itu kenapa kalau Bapak Ibu lihat ketika Tuhan itu kemudian memberikan janjinya berupa pelangi. Itu adalah tanda untuk diingat Tuhan agar dia tidak lagi memberikan air bah. Coba Bapak Ibu lihat di dalam Kejadian 9. Setiap kali kata Tuhan kepada Nuh, kalau aku melihat busur ini ada di langit, aku ingat, aku tidak akan lagi menurunkan air bah. Dan Bapak Ibu jangan anggap remeh gitu. Karena keadaan kemanusiaan itu makin lama makin merosot. Bukan makin baik. Makin berkembang teknologi bukannya makin baik. Makin banyak kekacauan, makin banyak penipuan, makin banyak kerusakan. Bukan makin baik, bukan makin maju, bukan. Makin mundur. Dan Tuhan bilang, aku akan ingat busur ini bahwa aku tidak akan memusnahkan bumi. Jadi setiap kali pelangi datang itu juga memberikan nuansa estetik bagi kita bahagia. Tapi ingat Bapak Ibu, perasaan Tuhan atas kemanusiaan yang makin merosot. Tuhan ingat, oh ya, busur ini menandakan aku tidak akan memberikan air bah lagi kepada bumi ini. Jadi bukan perasaan, oh ya puji Tuhan, haleluya. Bukan. Itu berarti Tuhan ingat janjinya kepada Nuh. Dan itu setia banget sampai hari ini. Dan bayangkan Bapak Ibu, betapa sabarnya kan ya Tuhan terhadap kita. Sampai pada hari ini kita masih dijaganya, masih dipeliharanya. Tapi kita seringkali menganggap sepi berkat dan pemeliharaan Tuhan. Ya kan? Sampai pada nanti menghujung tutup tahun 2023, apa yang sudah engkau lakukan kepada Tuhan? Cuman bekerja sajakah? Mencari penghidupan bagi keluarga sajakah? Saya tidak menganggap itu salah Bapak Ibu. Apakah engkau pernah berdoa dan berbagian dalam pekerjaan Tuhan? Pernah? Apakah engkau pernah berdoa bagi sekelilingmu? Pernah? Pernahkah kamu ingat satu orang yang pernah datang kepadamu, kamu ingat wajahnya dan kamu berdoa? Kami melatih diri kami untuk berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pernahkah engkau berdoa bagi hamba Tuhanmu? Pernahkah engkau berdoa bagi penatua di sini? Bapak penatua pasti tidak mengharapkan Bapak Ibu juga mendoakan beliau gitu. Tapi pernahkah engkau berpikir bahwa tugas yang diembannya juga berat dalam sinode ini? Pernahkah Bapak Ibu juga berbagi pergumulan dan melihat memandang orang lain yang ada di sini? Dan berdoa bagi mereka, pernah? Waktu kami di Bali G ada 2 keluarga yang saya ingat setidaknya mendoakan kami. Dan kami nangis, cuman sekedar, Pak Doni, kami mendoakan Bapak Ibu ya, dan pelayanan, aduh kami ingat, Beb, kita berdoa ya bagi Bapak ini, Ibu ini, Bapak ini. Kami serasa sepi di Bali G. Tapi ada 2 keluarga setidaknya mendoakan kami dalam pelayanan kami. Dan kami terkucur air mata. Cuma sekedar message kami berdoa dan ingat engkau. Aduh, kalau Tuhan ingat kita itu jauh-jauh lebih damai sejahtera Bapak Ibu. Coba lihat waktu di dalam kisah dalam bangsa Israel. Ketika Tuhan tidak ingat itu berarti mandul. Ketika Tuhan tidak ingat berarti damai sejahtera ditarik. Ketika Tuhan tidak ingat dengan bangsanya itu segera dibuang dari mukanya. Ketika Tuhan ingat engkau dan saya, aduh Bapak Ibu bersyukurlah kalau Tuhan masih ingat engkau dan saya. Dan Tuhan ingat janjinya dan meneguhkan kepada Zerubabel. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Zerubabel pada waktu itu. Dia merasa, saya ini tidak ada apa-apanya. I am nothing. Saya lahir di dalam masa pembuangan. Saya mau jadi raja seperti apa ini? Tapi Tuhan bilang, Zerubabel, aku akan mengambil engkau sebagai hambaku dan menaruh cincin matra ini untuk meneguhkan simbol perjanjian dengan Raja Daud. Dan kadangkala Bapak Ibu hanya perlu tindakan sederhana
untuk sekedar bertahan dalam hidup ini, yaitu bertahan dalam perjanjian dengan Allah. Bapak Ibu, ada banyak kondisi-kondisi di dunia ini yang sangat-sangat tidak ideal untuk kita itu mengikut Tuhan. Tapi Tuhan hanya mengingatkan agar engkau dan saya cuman sekedar bersandar pada janjinya. Itu saja. Itu saja Bapak Ibu. Dan waktu Bapak Ibu bersandar pada janjinya, Tuhan pasti akan memberikan penghiburan meskipun engkau pasti menderita. Saya mungkin sudah pernah berulang kali di tempat ini bilang, kalimat di dalam Alkitab, kata waiting, menunggu itu tidak selalu dibilang waiting. Long suffering kadang-kadang diterjemahkan. Menunggu itu diterjemahkan tidak selalu waiting, tapi long suffering. Menunggu itu ada penderitaannya di sana. Kalau seorang laki-laki bersedia menunggu sang kekasih, dia bilang 5 menit ya, ternyata sudah 30 menit, gak apa-apa. Lalu sang kekasih bilang, aduh maafkan ya sebentar sih, sudah 1 jam. Kenapa engkau bersedia menunggu? Karena dia adalah orang yang berharga untuk ditunggu. Karena dia berharga untuk ditunggu, engkau bersedia menderita sambil menunggu kedatangannya. Dan kedatangannya gak pernah diharapkan kan? Dalam arti nggak bisa ditebak kan ya, kalau dalam relasi pasangan kekasih aja. Dia bilang sebentar cuma 10 menit, sudah 2 jam dia. Tapi ya nggak apa-apa gitu, ya nggak apa-apa. Dalam hati, aduh kurang ajar ini, 2 jam lumayan. Tapi kenapa ditunggu? Karena berharga. Dan saking berharganya, engkau bersedia menderita. Itu berarti ketika Bapak Ibu bersedia menderita, berarti yang ditunggu ini sangat berharga. Keberhargaan itu punya nuansa yang sama pentingnya dengan durasi kita menderita. Gak usah kita jauh-jauh dalam relasi percintaan. Bapak Ibu hari ini nanti pergi ke Kaukas makan gitu. Kalau hari itu waiting listnya juga lama. Kita bisa lewat. Karena apa? Karena gak berharga makanannya ditunggu. Makanya Bapak Ibu boleh asingkan ke tempat yang lain. Tapi kalau hari itu udah seminggu, udah lebih, waduh Kaukas gitu ya. Aduh ini pengen makan ramen gitu misalnya. Saya nggak pengen itu ya Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu bersedia nunggu lama. Itu ada 20 waiting list Bapak Ibu. Pokoknya ini gua harus makan. Sudah seminggu gua menantikannya. Bapak Ibu rela menunggu di daftar waiting list. Kenapa? Berharga ditunggu, bersedia menunggu. Menderita. Dan bayangkan, itulah konsep dari janji Allah. Menunggu kegenapannya, berarti ini berharga untuk dinantikan kegenapannya. Dan somehow saya rasa Zerubabel ini adalah orang yang mungkin out of nowhere dia seperti bingung dengan bagaimana anugerah Tuhan yang limpah itu kemudian memberikan janjinya. Apa yang sudah ditaruh di dalam Mazmur 2, bahwa Tuhan akan menunggang balikan kerajaan, akan digenapi melalui dia, tapi tidak segera saat itu juga. Ingat Bapak Ibu, janji Tuhan tidak sesegera itu langsung terjadi. Dan Zerubabel menarik di sini. Dikatakan dia bukan dikatakan sebagai pelayan Tuhan atau sebagai raja Tuhan atau sebagai kaki tangannya atau penguasa bagaimana gelarnya, tapi dibilang hambaku. Zerubabel disebut oleh Tuhan, aku mengambil engkau sebagai hambaku. Dan waktu dia mengatakan ini kepada si Zerubabel, itu pasti Tuhan menggenapinya. Dan kegenapan ini akhirnya bisa dinanti dalam waktu yang lama, hingga 600 tahun lamanya sampai kepada Yesus lahir. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk sekaligus melihat kaitan antara ini dengan Advent ya. Zerubabel itu adalah raja yang bukan dari kekuasaan yang begitu powerful atau lahir di dalam kondisi yang sangat menguntungkan. Dia bukan lahir di dalam kondisi yang menguntungkan. Dia lahir di dalam tempat pembuangan. Tapi kalau Bapak Ibu membaca di dalam kisah Nativity of Christ ya,
kisah kelahiran Kristus. Kristus itu sering sekali dianggap lahir bukan di tempat kediamannya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Lukas dan Matius, lebih jelas di dalam Matius, Yesus itu seolah-olah lahir bukan di tempat yang seharusnya. Bahkan ini langsung dikatakan oleh Matius, dia lahir di kandang domba. Padahal dia raja. Tapi rajanya lahir di kandang domba. Dan kalau Bapak Ibu lihat, sebagaimana Zerubabel mengalami pembuangan, Kristus itu pernah mengalami pembuangan, pergi ke Mesir. Mengalami pembuangan itu enggak serta-merta kalau di dalam konteks bangsa Yehuda atau Israel itu karena tidak selaras dengan covenant. Tapi bayangkan Bapak Ibu, Kristus itu sampai pernah mengalami satu kali exile, dalam arti Tuhan seperti menjauhkannya dari hadapannya, Bapaknya menjauhkan dari hadapannya, itu ketika akhirnya diburu karena Herodes. Dan kalau Bapak Ibu lihat, itu Kristus bahkan pernah dalam hidupnya, sudah dari awal mengalami exile, pembuangan. Ketika dia mengalami pembuangan di Mesir, ditarik lagi kepada tanah perjanjian. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Matius pasal yang kedua. Lalu kemudian dia muncul entah dari mana. Lalu dia kemudian ditegaskan kembali. Sebagaimana Zerubabel itu ditegakkan kembali tahta Daud. Itu Tuhan memberikan cincin meterai kepada Zerubabel. Tuhan pun sama. Simbol ini, penegasan ini bahwa Zerubabel adalah hambanya, itu muncul ketika proses transfigurasi. Kalau Bapak Ibu lihat ya, ada banyak sastrawan yang baik bilang begini. Yesus itu tidak pernah punya kualifikasi hidup mana-mana pun. Kalau orang modern pada hari ini untuk menentukan relasi dari bibit, bobot, bebet, Kristus itu bibit, bobot, bebet, udah gak masuk dengan orang kita saat ini. Bibit bobot bebetnya nggak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan pikir Kristus itu punya bibit bobot bebet. Bibit bobot bebetnya aja udah rusak. Tidak punya kualifikasi untuk dianggap sebagai Mesias. Dan jahatnya Bapak Ibu, sampai-sampai muridnya ketika lihat Musa dengan Elia, dia lupa ada Kristus di situ. Kenapa? Mukanya yang lebih semarak, mungkin lebih anak-anak muda seperti saat ini mungkin lebih mirip-mirip BTS mungkin ya. Itu Musa dan Elia doang. Kristus itu enggak ada sama sekali pandangan yang bisa dianggap dari wajahnya. Sama sekali. Sampai kemudian Tuhan hardik sekali lagi. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Oh iya ada Kristus ternyata. Tidak ada kualifikasi sampai orang yang terdekat pun lupa. Dia melihat malah Musa dan Elia. Lupa ada Kristus di situ. Dan Bapak Ibu lihat bahwa waktu Kristus lahir itu dalam kondisi yang lama sekali. Waktu dia berada di bumi, lalu dia mengambil naturnya dan kemudian dia memakai rahim dari Maria itu. Jangan dipikir itu adalah proses yang sangat gampang dan sepertinya ya biasa aja. Itu sangat-sangat penuh dengan pergumulan. Hari ini banyak orang-orang tidak percaya dengan kekristenan simple karena persoalan kristologi. Bagaimana mungkin Tuhan jadi babu, lahir dari tempat yang bukan, yang penuh dengan kesemarakan istana. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan tidak lahir, Tuhan tidak menegakkan kerajaannya dalam kondisi yang penuh dengan logika. Tuhan menegakkan kerajaannya dalam keadaan yang sungsang. Sungsang Bapak Ibu. Waktu Tuhan lahir itu sudah tidak ada nubuatan. Bapak Ibu nanti baca di dalam Lukas, itu ketika Zakaria melayani, orang-orang jadi bingung dan gentar ketika akhirnya si Zakarias itu bisu. Itu berarti Tuhan mengaruniakan nubuatannya hari itu. Dan semua para keluarga imam-imam pada kemudian gentar karena sudah 400 tahun Tuhan tidak berbicara. Dan ketika Zakarias bisu, mereka langsung seperti berkata bahwa oh iya, Tuhan kali ini berbicara. Bisu tapi berbicara. Aneh toh Bapak Ibu?
memahami Zakaria bisu, tapi Tuhan ternyata berbicara kepadanya. Dan bayangkan, waktu Tuhan lahir Bapak Ibu jangan pernah berharap bahwa Elizabeth itu sudah mengerti street ya Bapak Ibu, doktrin Kristologi. Tidak ada di dalam sejarah pernah ada dewa lahir dengan kondisi perawan lalu jadi manusia, itu nggak pernah. Jadi bayangkan waktu Elizabeth ketemu dengan Maria, lalu dia ngeh itu ada bayi Yesus di situ. Itu nilai kristologinya tinggi Bapak Ibu, tinggi. Kita hari ini sudah lebih lengkap memahami kristologi. Elizabeth belum ikut street situ Bapak Ibu. Belum pernah belajar doktrin kristologi dengan utuh. Tapi hari itu dia langsung menyambut, oh Maria, bersyukurlah engkau adalah perempuan yang dikaruniai kasih karunia dari Tuhan. Karena dia memahami ada bayi Yesus di situ. Dan ini yang perlu dipahami Bapak Ibu. Pekerjaan Tuhan tidak pernah datang dalam nuansa selebrasi. Pekerjaan Tuhan selalu datang dalam nuansa tersembunyi. Dan untuk memahami itu Bapak Ibu lebih harus berpaut kepada Tuhan dan punya mata rohani. Kalau Bapak Ibu tidak punya keterpautan dengan Tuhan dan punya mata rohani, engkau tidak mungkin dapat memahami pekerjaan Tuhan. Dan bayangkan Bapak Ibu, waktu di dalam lahirnya Kristus bukan di tempat yang seharusnya. Meskipun bumi ini adalah tatanya, bukan di tempat yang seharusnya. Siapakah yang menyambut dia? Bukan orang-orang dari kerajaan. Yang pertama kali adalah gembala. Dan orang yang pertama kali menyambut setelah dari gembala adalah orang-orang Majus. Coba perhatikan ya Bapak Ibu. Pulang dari sini Bapak Ibu, lihat kembali di dalam cerita kelahiran Kristus. Itu ketika ahli Farisi ditanya oleh Herodes, mereka tahu bahwa Mesias seharusnya lahir di kota Bethlehem Efrata. Tapi orang Majus gerombolan itu, mereka hanya simpel mengamati tanda bintang itu. Pengetahuan astronomi saja yang diandalkan oleh orang-orang Majus. Dan mereka berpikir ini bintang tidak lazim. Tidak lazim. Kok dia bisa seperti itu? Dan mereka mengikuti itu dari tempat yang jauh. Jangan pikir Bapak Ibu itu tempatnya dekat. Jauh mereka bergerombolan membawa emas, kemenyan dan mur. Dan lalu mengikuti simple bintang itu saja. Tapi bagaimana dengan orang Farisi? Tertidur Bapak Ibu. Tertidur. Orang Farisi tahu Alkitab? Tahu. Reaksinya bagaimana? Tertidur. Tidak tahu bahwa hari itu Tuhan kemudian menganugerahkan sesuatu yang berbeda. Sama Bapak Ibu. Seringkali Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada engkau dan saya. Namun seringkali luput karena engkau tidak peka dengan tanda yang sederhana saja. Bukan karena tanda yang fantastis. Ingat sekali lagi bahwa kerajaan Tuhan, cara kerja Tuhan selalu sungsang. Itu terbalik, tidak bisa dimengerti dengan akal logika. Selalu penuh dengan nuansa tersembunyi. Engkau harus punya kepekaan, baik mata rohani juga terpaut dengan Tuhan. Kalau tidak, lewat begitu saja Bapak Ibu. Dan itu kenapa waktu engkau menunggu Tuhan, menunggu kegenapan janjinya, itu berarti engkau harus menyadari bahwa selama dia ditunggu, berarti dia juga layak untuk berarti kita juga layak untuk menderita dalam penantian. Selama Bapak Ibu menunggu dan tidak mau menderita, itu berarti yang ditunggu tidak layak untuk dinantikan. Tapi ketika Bapak Ibu berkata bahwa yang dinantikan ini sangat berharga, itu pun berarti Bapak Ibu juga akan menyambutnya dan engkau akan rela menderita di situ. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu memahami kisah dari janji Allah kepada Zerubabel, itu berarti Bapak Ibu dan saya harus mempautkan diri kepada perjanjian dengan Tuhan. Bahwasanya engkau tidak boleh selalu senantiasa. Waktu kemudian menggumuli pekerjaan Tuhan harus dengan logika yang pas.
Kalau Bapak Ibu lihat di dalam pasal sebelumnya, mereka ini ditagih untuk memberikan semacam persembahan untuk mendirikan bait Allah, itu dalam kondisi miskin, tidak ada harta sama sekali. Coba bayangkan Bapak Ibu, pulang dari pembuangan, tidak ada harta, disuruh janji iman. Janji iman 1 juta pun nggak ada, nggak usah 1 juta, 100.000 pun nggak ada. Disuruh janji iman, gila nggak? Gila lah. Tapi dalam keadaan demikian pun Tuhan bilang, Zerubabel, engkau sebagai hambaku, engkau akan kutegakkan kembali di atas tahta Daud. Janji ini Bapak Ibu, untuk menghardik engkau dan saya, untuk tak harus berpegang teguh pada logika dunia ini. Cara kerja pemeliharaan Tuhan tak pernah sesuai dengan cara kerja dunia ini. Kalau engkau menjadi berkat kata dunia, engkau harus punya harta, posisi yang baik, punya banyak gelar dan segala macam. Tapi Tuhan sudah kasih tahu, dari janji Abraham, engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Itu berarti Bapak Ibu nggak harus punya power, nggak punya duit pun juga Tuhan kasih kemampuan itu, bahwa engkau menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan janji Abraham ini, janji Abraham, janji Nuh, janji Daud, itu semuanya ditaruh di dalam kekepalan Adam yang kedua dan yang terakhir, yaitu Kristus. That's why Kristus adalah kepala perjanjian yang sempurna. Adam yang kedua dan yang terakhir yang sempurna itu. Semuanya cakupan perjanjian, bukan hanya Daud, bukan hanya Musa, tapi seluruh dari janji yang telah Tuhan sediakan dari permulaan dari Adam, itu ada di dalam Kristus. Terakhir Bapak Ibu, waktu saya bilang bahwa kepalaan perjanjian itu semuanya ada dilimpahkan pada Kristus, itu termasuk dengan dari Adam, Nuh dan segala macam sampai kepada Daud, itu ada di dalam Kristus. Itu berarti Bapak Ibu, segenap rantai kehidupan yang engkau jalani, aspek kehidupan yang engkau jalani, tak pernah lepas dari perjanjian. Dan Bapak Ibu, saya agak sedikit nyeleneh ya, mungkin bukan nyeleneh lah, agak sedikit receh. Bapak Ibu pun makan babi ya, itu juga perjanjian dengan Nuh. Puji Tuhan, haleluya itu Bapak Ibu. Pernah kepikir gak ya? Itu sampai Tuhan bilang kepada Nuh, Nuh, yang halal, ya ini bahasanya ya, yang halal 7 pasang, yang haram 1 pasang. Babi sekali beranak, waduh. Kalau sapi beranak satu ekor ya. Babi 9 ekor. Hebat ya pengaturan Tuhan, yang haram-haram itu banyak banget beranak pinak. Dan Tuhan tidak lupa bahwa kelak ada bangsa Batak, Manado, ini segala macam. Itu semua orang mengharapkan saksang, itu Hainan, Chasiao, ya daging merah itu segala macam. Dan Tuhan tidak lupa dengan memberikan perjanjian agar yang haram ini di-keep di situ. Pernah nggak Bapak Ibu apresiasi? Mungkin enggak lah. Kayak apresiasi janji Tuhan mengenai babi, waduh. Saya pikir mungkin, ini terlalu receh lah. Tapi Bapak Ibu lihat loh, sampai Tuhan waktu bilang kepada Nuh, Nuh, taruh binatang ini, 7 pasang yang halal, yang haram 1 pasang, masukkan itu ke dalam batra. Kalau itu tidak terjadi Bapak Ibu, sampai pada hari ini Bapak Ibu, gak tahu ada yang sedap-sedap itu seperti apa di meja makan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu jangan pernah remehkan ini. Saya pernah ngomong ini di Bali G, orang semua tertawa terpinggal-pinggal. Gak mungkin. Itu berarti engkau tak pernah melihat berkat Tuhan dalam nuansa yang paling receh berarti. Karena engkau selalu berharap yang tinggi-tinggi, yang tinggi-tinggi, yang tinggi-tinggi selalu yang diingat, yang diharapkan. Tapi yang bawah-bawah ini, ya ampun. Gak ada apresiasi toh. Gak pernah berdoa juga kan. Bapak Ibu pasti gak mungkin berdoa, Tuhan bersyukur ya atas perjanjian Nuh, engkau menjaga, mengkeep babi ini. Gak mungkin tuh Bapak Ibu. Tapi karena jarang diapresiasi, engkau tidak bisa melihat yang bawah-bawah ini. Itu kenapa waktu Tuhan bilang, pemeliharaan Tuhan itu pasti. Itu bukan berarti bukan soal Tuhan akan memberikan jabatan, bukan. Tuhan akan memberikan harta yang banyak, bukan.
Sesimpel hari demi hari, pemeliharaan Tuhan selalu baru setiap saat. Kata Ratapan 3:23. Dan Tuhan kasih tahu juga di dalam Matius 5. Itu hujan aja, kita sudah lama menantikan hujan. Di Depok sudah banjir, Bogor kirim banjir. Tapi suasana menantikan hujan itu pun jadi beda di Jakarta. Bayangkan Bapak Ibu, sesimpel hujan aja. Pernahkah engkau mengapresiasi? Itu kenapa Tuhan bilang, Tuhan memberikan matahari dan hujan kepada orang yang benar dan yang tidak. Bayangkan ya, kepada seluruh orang loh Bapak Ibu. Ini janji mana? Janji Nuh Bapak Ibu. Ini adalah janji yang diteguhkan oleh Allah kepada Nuh. Tuhan memberikan damainya bukan hanya kepada orang percaya, tapi juga kepada orang non-believer. Tapi khusus kepada engkau dan saya, kita dijanjikan mulai dari Abraham bahwa engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Tak harus Bapak Ibu punya power, posisi, harta yang banyak. Apa yang ada padamu itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu pun datangnya dari Tuhan, itu dapat memberkati orang sekitar. Saya sampai di sini Bapak Ibu, berharap renungan ini boleh meneguhkan kita sekali lagi. Dan nanti kita sekaligus mempersiapkan Natal kita di tanggal 3 Desember. Bapak Ibu silakan undang rekan-rekan atau keluarga yang mungkin juga belum percaya mungkin. Bapak Ibu silakan undang mereka dan ajak mereka di dalam Natal kita di tanggal 3 Desember. Itu ada 2 jam, ada jam 9 pagi dan jam 3 sore. Dan berharap Bapak Ibu juga boleh membaca Alkitab sekali lagi. Saya tidak akan putus-putusnya untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya, agar Bapak Ibu juga boleh memiliki kerinduan dan kerajinan untuk membaca Alkitab, karena itu bukan tugasnya vikaris tok gitu. Itu adalah bagian dari kehidupan kekristenan. Dan saya juga berharap Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya cukup ya finance gitu katakanlah, belilah Alkitab Study Bible ya. Alkitab Study Bible, entahkah NIV Study Bible atau ESV Study Bible, silakan beli. Atau Bapak Ibu akses dari toko buku Google Playbook atau segala macam, Bapak Ibu juga bisa akses di situ. Dan itu adalah menambah sarana bagi Bapak Ibu untuk mendalami firman. Dan Bapak Ibu jangan cuma sekedar membaca per tahun doang gitu, dari Kejadian sampai Wahyu, tapi setidaknya luangkanlah waktu, setidaknya 1 aja dari seminggu itu untuk Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan. Mulailah entahkah dari Hagai sekali lagi, cuma 2 pasal. Itu Obaja cuma 1 doang. Bapak Ibu boleh mulai dari Obaja, boleh, silakan. Cuman sekedar itu saja Bapak Ibu pasti akan mendapatkan kelimpahan. Dan saya percaya Bapak Ibu akan mulai bisa mengapresiasi berkat yang kecil yang Tuhan berikan di tangan dan kaki kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepada Tuhan. Tidak banyak yang bisa kami expose pada kesempatan hari ini. Terlalu singkat untuk kami renungkan. Dan kami juga sedang mempersiapkan masa Advent. Tuhan, kami memohon kepadamu bahwa Tuhan adalah Allah yang setia dari kekekalan sampai kekekalan. Dan Tuhan senantiasa setia kepada perjanjiannya, meski kami sering sekali didapati tidak setia. Tuhan, kami mohon pertolongan dari Tuhan. Sebagaimana Zerubabel diangkat oleh Tuhan sebagai hambanya untuk meneguhkan kembali kerajaan Daud. Kiranya ini ditarik kepada kami pemahaman ini, bahwa seringkali Tuhan bekerja dalam keadaan yang sangat-sangat terbalik logikanya. Dalam keadaan yang sepertinya tidak mungkin terwujud. Dalam keadaan yang tidak mungkin make sense. Tapi dalam keadaan yang serba sungsang, Tuhan ada di sana. Kami punya pemikiran sendiri, kami punya hikmat sendiri. Dan seringkali karena kami bertahan dalam hikmat kami akhirnya lupa untuk bersandar kepada Tuhan. Tuhan, karuniakanlah kami untuk punya iman yang senantiasa teguh kepada Engkau, agar hikmat kami ini boleh dipaut kepada Tuhan. Kami sepenuhnya bersandar kepada hikmat Tuhan saja.
Dan kami mohon juga kiranya Tuhan boleh menolong segenap keluarga di tempat ini, para pemuda-pemudi, baik opa dan oma, segenap pekerjaan yang kami langsungkan di bawah matahari, kiranya kami boleh persembahkan kepada Tuhan saja. Berkenanlah atas segala pemberian yang telah kami langsungkan, semua itu biarlah kiranya membawa hormat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami mohonkan kepadamu agar Tuhan boleh memberkati segenap apa-apa yang kami usahakan di bumi ini. Dan biarlah kami juga boleh mengingat bahwa kami tidak sepenuhnya hanya menyerahkan masa muda kami bagi pencarian cita-cita kami semata. Karena kami akhirnya beroleh kehidupan yang limpah melalui pengorbanan Kristus yang telah mati bagi kami. Dan oleh karena itu biarlah kami juga mempersembahkan diri kami seutuh-utuhnya bersama dengan keluarga kami dan harta yang kami punya untuk kami bawa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa kami kepada Bapa yang di sorga. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang kita untuk berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup. Aku percaya gereja yang kudus, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita meresponi syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu yang keempat, Janji Tuhan Setia, dan sekaligus kita akan memberikan persembahan. Janji Tuhan itu setia, tiap kata benar. Darah Yesus jaminannya, kuat teguh dan kekal. Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, asal percaya, terbukti buah iman. Bila jalan gelap gulita, tiada nampak cahaya, tetap sabarlah menunggu, fajar segera muncul. Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, namun asal percaya, terbukti buah iman. Sobat, dunia dapat berubah, Allah tetap setia. Dia sobat dan juru selamat yang kekal selamanya. Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, dengan bangkit berdiri, bagaimanapun keadaan, tetap percayalah pada saat yang ditunggu, janji Allah sungguh.
meski dunia binasa, gunung dan bukit namun asal percaya terbukti. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Minta dong Rahmat, Bapak akan pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Vikaris Doni Hariaja. Dan terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk bisa memberikan persembahan. Biarlah persembahan itu bisa dipakai untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan mengembalikan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sambil kita akan menyanyi doksologi. Nanti doa berkat akan diberikan oleh Bapak Penatua Simatupang. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Jemaat sekalian, marilah kita arahkan hati kita kepada Allah Tritunggal. Kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat sekalian, silakan duduk. Kebaktian selesai, silakan bersaat teduh. Saya serahkan kepada Pak Peralta. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita beranjak dari tempat kita masing-masing, mungkin tadi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di sini, mohon izin mungkin boleh bisa berdiri, memperkenalkan diri, nama dan tinggal di mana, jadi supaya kita nanti kalau ketemu gitu bisa saling menyapa. Mungkin tadi ada 2 orang, kalau tidak salah silakan. Tidak ada ya. Oke, kalau begitu Bapak Ibu terima kasih. Sekian untuk ibadah hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.